Apa ada manusia di dunia ini yang tidak bermasalah? Apa ada manusia di dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah? Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak bermasalah. Dan kebanyakan ketika menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah-masalah yang baru, yang lebih rumit. Tetapi mengapa kita seringkali mengungkapkan masalah ini kepada sesama manusia? Boleh jadi manusia yang kita keluhkan masalah kita itu, dia punya masalah yang bahkan jauh lebih besar daripada masalah kita. Dan ketika memberikan solusi, malah membuat masalah kita semakin menjadi rumit. Mengapa masalah-masalah kita tidak kembalikan lagi kepada yang memiliki masalah? Bukankah masalah-masalah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang mengetahui hakikat masalah kita. Allah yang maha kuasa menyelesaikan masalah-masalah kita. Mengapa tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kalau kita kembalikan masalah, dan memang masalah itu sebetulnya bukan untuk diselesaikan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Jangankan masalah yang rumit, yang besar. Masalah yang paling sederhana sekali. Contohnya kita mengedipkan mata kita. Kalau tidak ditolong oleh Allah SWT yang tidak bisa. Seseorang yang menderita stroke misalnya, nggak bisa dia mengedipkan mata. Ya, karena telah diambil oleh Allah SWT kekuatannya. Jadi kita itu tanpa pertolongan Allah SWT tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi untuk kita kembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya kita ceritakan kepada makhluk bahwa saya punya masalah. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak kita kembalikan lagi kepadanya? Bahkan ada ulama yang mengatakan begini, ya. Kita tidak berkata, menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, kami punya banyak masalah ini. Bahkan ulama itu mengatakan tidak begitu. Justru kata beliau, katakan kepada masalah itu, masalah, aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki kamu. Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalahku. Jadi katakan kepada masalah itu, aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak mengatakan, wahai Allah, aku punya masalah begini-begini. Allah sudah paham masalah-masalah kita, nggak usah kita beritahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala paham. Maka marilah ya, kita rubah mindset kita, cara berpikir kita rubah. Tidak ada gunanya kita ceritakan masalah-masalah kita kepada sesama kita. Mereka juga punya masalah, bahkan masalah mereka mungkin jauh lebih besar daripada kita. Dia juga nggak bisa apa-apa. Kalau memberikan solusi, bahkan justru kadang solusinya malah tambah ruwet masalah kita. Ya. Dan ini membuka aib kita sendiri. Ya. Membuka aib kita sendiri. Yang harusnya kita tutup-tutupi. Ya. Yang harusnya hanya Allah saja yang mengetahui, tidak perlu orang lain tahu. Dan nanti Allah bisa cemburu. Ya. Oh, hambaku ini bagaimana? Punya masalah, tidak cerita kepada aku. Apa dia nggak yakin aku bisa menyelesaikan masalahnya? Apa dia tidak tahu bahwa akulah yang telah memberikan masalah itu sebagai ujian kepada dia, ya. Malah cerita-cerita kepada yang lain. Ya, tidak akan selesai masalah kita kalau seperti itu. Yakin, ya,
kita kembalikan lagi kepada Allah SWT, ya. Dan kita katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kamu, yang menciptakan kamu, ya, yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Dialah yang memiliki aku, dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan masalah ini didatangkan tidak ada lain untuk kebaikan aku, kebaikan dunia akhirat. Nah, begitu ya. Dan kita terus mendekat kepada Allah SWT dengan amal-amal ibadah, dengan keyakinan, ya, dengan kesemangatan, ya, bahwa semuanya ini adalah bentuk kasih sayang Allah SWT. Kasih sayang Allah SWT itu tidak harus berupa kita mendapatkan uang yang banyak, jabatan yang tinggi. Bahkan kadang itu merupakan musibah. Karena ternyata itu bukannya semakin mendekatkan kita kepada Allah, malah semakin menjauhkan, semakin membuat kita lalai, semakin membuat kita sombong. Itu bahaya sekali. Maka penting sekali, ya, bagaimana sekarang ini kita rubah mindset kita. Jangan seperti itu lagi. Kalau tidak begitu, ya sudah. Kita mungkin akan terus berlarut-larut, ya. Akan ada masalah-masalah dan masalah tidak akan selesai, bahkan akan semakin rumit, semakin rumit. Udah kembalikan pada Allah. Yakin itu yang terbaik. Ya, segala sesuatu itu pasti akan berakhir. Tinggal bagaimana kita berserah diri kepada Allah SWT, serahkan semuanya kepada Allah SWT. Semakin mendekat kepada Allah SWT yang memiliki masalah. Bagi kita itu masalah, bagi Allah bukan masalah. Makanya nggak usah fokus kepada masalah itu, tapi di balik masalah itu ya hendaknya kita pahami, ya. Di balik penyakit kita Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah SWT akan kabulkan doa-doa kita. Di balik penderitaan kita Allah SWT akan muliakan kita nanti dalam kehidupan akhirat kalau kita tetap taat. Dan sebagainya. Di balik semuanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yakin apapun yang Allah berikan kepada kita karena cintanya Allah SWT kepada kita, karena sifat kasih sayang Allah kepada kita, ya. Jadi jangan salah paham. Pasti yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik, karena Allah SWT maha pengasih, maha penyayang, ya. Kalaupun itu merupakan ujian, cobaan, itu ya hanya sebatas. Dan Allah maha mengetahui kadar kita, dan kita diberikan cobaan itu pasti kita itu mampu, pasti. Jangan pernah putus asa, ini berbahaya sekali. Allah SWT akan sangat murka sekali kepada hambanya yang kemudian dia berputus asa, ya. Udah, serahkan kembali kepada SWT, ya. Tingkatkan ibadah kita, mohon ampun, akui saja bahwa kita itu banyak salah, banyak dosa di masa lalu. Kita mohon maaf, ya, pada orang tua kita kalau kita masih punya orang tua, atau kalau sudah meninggal beliau, kita doakan beliau, ya. Kita mohonkan ampun dosa-dosanya, kita saling memaafkan di antara kita, ya. Mungkin kita tak sadar telah melakukan dosa-dosa, kita beristighfar kepada Allah SWT, perbaiki diri kita, ya, bertobat dengan sepenuh-penuh tobat, dan kita terus sampaikan ajakan-ajakan kebaikan. Hendaknya kita berpikir yang baik, ya, berkata yang baik, ya, memiliki hati yang baik, senantiasa prasangka baik, ya, senantiasa berbahagia. Apapun ini sebetulnya adalah merupakan bentuk kasih sayang. Masa kita tidak senang Allah cinta dan kasih sayang kepada kita? Masa kita tidak bahagia? Hanya kita saja yang salah, kita menggunakan nafsu, kan? Sehingga akhirnya ya begitulah, rasa-rasanya sesuatu yang tidak cocok dengan nafsu, tidak menyenangkan. Padahal itu sebetulnya adalah untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Insya Allah nikmati saja semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.